Salam olahraga Jaya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Guru dan juga anak-anak selaku perwakilan dari pengurus-pengurus OSIS maupun juga pramuka. Di dalam pertemuan ini yang pastinya Pak membuat sebuah kegiatan yang akan melibatkan seluruh guru dan seluruh siswa. Tetapi kegiatan ini dimulai dari gerakan kita sendiri, gerakan secara individu. Setelah itu baru kita mulai mengembangkan dan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat lingkungan sekolah yang ada. Ya, baik. Yang pertama di sini Pak menyampaikan sebuah program yaitu pegiat olahraga penjaga lingkungan atau yang Pak singkat Pegalino. Ya, luar biasa ya, dia punya singkatan, dia punya artinya, dia singkat tapi dia punya arti mendalam. Ya, pegiat olahraga. Jadi menjadi latar belakang di sini kenapa Pak buat ini judulnya pegiat olahraga. Kita sebagai siswa, kita sebagai guru yang pastinya selalu beraktivitas untuk sehat, ya. Tetapi kita juga harus menjaga lingkungan. Maka itu di masa hujan seperti ini sudah masuk musim penghujan dan juga kita lihat aktivitas di kantin kita cukup banyak sampah plastik yang menumpuk di tempat-tempat sampah, bahkan berserakan di lingkungan kelas kita. Maka itu Pak menjadi tolak ukur untuk Pak mengambil dan memberikan sosialisasi untuk tetap beraktivitas dan juga wajib menjaga lingkungan. Oke, next Pak. Ya. Jadi siswa yang giat berolahraga tentunya memiliki raga yang sehat, yang juga berarti diharapkan memiliki jiwa yang sehat pula, atau istilah dalam olahraga mensana in corpore sana. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kalau mau kuat, yang pastinya lingkungan kita juga harus bersih. Ya, lingkungan sekolah kita tempat sebaiknya dijaga, dipelihara agar tetap bersih. Next Pak. Dalam program ini mengajak peserta didik untuk mengkreasikan olahraga dan konten stop sampah plastik. Jadi dari latar belakang kegiatan ini kita Pak mengajak mitra, Pak guru dan juga seluruh siswa, ketua-ketua organisasi yang ada di sekolah ini menjadi pelopor untuk stop sampah plastik. Ya, pencegahannya bagaimana nanti kita diskusi bersama. Ya, jadi program ini melibatkan komunitas belajar, kolaborasi antar guru, guru mata pelajaran baik matematika dan seterusnya, pembina ekstrakurikuler khususnya OSIS, ada pramuka, ada juga pegawai di bagian lingkungan atau bagian kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, dan tentunya untuk mengembangkan mental dan kebugaran siswa secara menyeluruh dengan memanfaatkan aset manusia yang ada untuk mampu tercapainya tujuan yang diharapkan. Next Pak. Tujuan dari program ini peserta didik mampu mengelola emosi yang dirasakan, peduli terhadap kesehatan. Ya, jadi bukan sehat berarti rajin berolahraga, tapi lingkungan juga harus sehat. Ya, kalau kelas kita kotor, pastinya tidak selamanya tubuh kita Pak badan besar seperti ini tidak selamanya sehat, pasti ada sakit. Ya, tapi belum terdeteksi dan dampaknya cukup lama ya, cukup lama dulu baru bisa terdeteksi. Ya. Program ini melibatkan komunitas sudah lanjut. Capaian yang
diharapkan adalah kreativitas, rasa peduli, rasa tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Itu yang Pak harapkan bisa tercapai dalam kita melaksanakan kegiatan ini, proyek ini. Lanjut Pak. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, yang pertama itu ada koordinasi. Jadi Pak membuat kegiatan ini, Pak sudah berkoordinasi dengan pimpinan sekolah. Yang kedua, tim kelompok belajar ya. Yang berikut ada pendataan. Di situ ada asesmen awal, membuat jadwal kegiatan, mendata sarana, itu sarana dan prasarana yang akan digunakan. Ya. Yang ketiga, mencari referensi. Kita mencari narasumber dan pendukung atau sumber belajar, meminta pendapat dan saran dari pimpinan dan kelompok belajar sekolah ya. Yang berikut, pelaksanaan program sesuai jadwal, pelibatan murid dalam pelaksanaan, guru memberi umpan balik. Ya, contoh dalam pelaksanaan ini, pelibatan dalam murid ini Pak sudah mulai dari awal. Yang pertama, Pak sudah memanggil utusan-utusan dari ekskul-ekskul yang ada. Jadi sebelum kita melakukan aksi, ketua-ketua ekskul ini sudah memberikan informasi kepada anggota. Ya, sudah memberikan sosialisasi jauh-jauh hari. Jadi saat ada informasi untuk melaksanakan kegiatan, siswa tidak kaget lagi. Masyarakat lingkungan sekolah tidak heran lagi karena mereka sudah tahu, dan pastinya sesuai dengan capaian yang tadi, dengan sendirinya mereka akan sadar akan pentingnya lingkungan, kebersihan lingkungan. Yang berikut itu adalah langkah yang berikut, evaluasi dilaksanakan setiap akhir minggu, melibatkan murid, guru mencatat hasil evaluasi. Ya. Yang berikut, yang terakhir adalah tindak lanjut pengembangan program secara berkelanjutan, melibatkan aset atau instansi luar sekolah. Apakah program ini baik atau tidak? Kalau memang tidak baik, kita rubah. Tapi kalau tidak, kalau memang sangat baik, kita lanjut pada tingkatan ruang lingkup yang lebih luas, mungkin di luar lingkungan sekolah, mitra atau masyarakat di luar lingkungan sekolah yang mau mendukung kegiatan ini. Lanjut Pak. Ya. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Proses pertama, berkoordinasi dengan pimpinan, guru PJOK. Ini dia punya time schedule-nya. Yang kedua itu pendataan asesmen komunitas belajar. Yang ketiga, mencari referensi. Keempat itu pelaksanaan, dan yang kelima proses evaluasi itu pada tanggal 7 Desember. Ya, jadi pelaksanaan sudah mulai dari tanggal 18 sampai nanti tanggal 7 Desember kita akan melakukan evaluasi. Ya, lanjut Pak. Ya, struktur program dan mitra. Di situ yang tertinggi di situ ada pimpinan sekolah. Yang kedua ada orang tua, ada peserta didik, instansi terkait. Yang berikut itu ada sasaran. Ya, dari itu struktur turun pada proses kegiatannya, ada sasaran dan waktu pelaksanaan. Ya, lanjut Pak. Ya. Jadi program ini melibatkan siswa kelas 10. Tugas anggota komunitas belajar dalam program ini adalah sebagai tim fasilitator, baik sebagai pendamping maupun narasumber. Ya. Jadi adik-adik calon ketua-ketua pengurus organisasi ini, kalian sudah masuk di dalam tim fasilitator dan juga narasumber, karena nanti kalian yang akan memberikan informasi secara berkelanjutan kepada teman-teman di sekolah, di kelas, ya, memberikan materi maupun penguatan kepada murid dalam hal pengembangan mental, sosial, dan peningkatan kebugaran dan kesehatan lingkungan. Ya, aset
yang dimiliki. Kita mau melakukan aktivitas, kita harus mengetahui juga aset yang kita miliki di lingkungan kita. Yang pertama, manusia, ya, sebagai motor penggerak kita, kepala sekolah, guru, orang tua, murid, warga sekitar yang selalu mendukung program pengembangan sekolah. Sosial, aset sosial itu lingkungan sekitar kita yang saling mendukung. Fisik, yaitu sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Contoh, kita mau melakukan aktivitas ini tetapi tidak ada tempat sampah untuk menaruh tempat sampah-sampah yang kita pilah. Tempat sampah hanya ada kantong. Ya, nah kita mau mempromosikan dilarang sampah plastik, tapi kita menggunakan sampah plastik juga. Nah, jadi kita mendata aset yang kita miliki. Ya, lingkungan yang pastinya dalam komunitas belajar kita di Lembaga SMK Negeri 1 Kupang. Yang berikut aset politik, dukungan dan kebijakan dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan program. Ya, mungkin dari pihak-pihak luar, contoh ketika kita melakukan aktivitas ini ada simpatisan dari mungkin anggota dewan atau orang yang mempunyai berkat lebih mensupport kita, ya tidak masalah. Kita sangat menerima dengan lapang dada, tangan terbuka, ya. Oke. Yang berikut, kemungkinan tantangan. Ini tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kita berbicara tadi dari langkah-langkah memang enak, tapi realnya di lapangan ini agak sulit. Ya, jadi kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, konsistensi pelaksanaan program. Apakah kegiatan ini akan konsisten atau tidak? Jangan sampai kita panas di awal, minggu pertama, minggu kedua mati suri sampai pada terakhir. Yang berikut, keterlibatan aktif murid dalam program. Apakah semua murid itu aktif atau tidak? Apakah rasa solidaritas itu ada atau tidak? Jangan sampai rasa malas tahu yang lebih tinggi. Ya. Yang berikut, kemitraan murid, guru, dan orang tua dalam pelaksanaan. Ya, itu tantangan. Bisa saja guru kita memberikan informasi, ada guru juga yang tidak mau mendukung, atau murid, orang tua juga yang tidak mau mendukung. Ya, itu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Yang berikut, konsistensi pengawasan program. Nah, konsistensi kalian para ketua-ketua organisasi, bapak guru, kita sebagai fasilitator, apakah kita konsisten tidak mengontrol? Itu tantangan kita dengan kita punya aktivitas yang padat di sekolah. Ya. Yang berikut, konsistensi penerapan pasca program. Ya. Ini beberapa tantangan yang akan kita hadapi, dan saya berharap semua tantangan ini bisa kita hadapi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya untuk mau sehat harus bersih. Ya. Lanjut, Pak. Ya. Rencana dan solusi. Ya. Solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, terus konsisten menjalankan program yang ada, serta dukungan kepala sekolah dan orang tua. Ya, jadi tadi tantangan-tantangan dia punya rencana solusinya, yaitu yang pertama itu harus menjalin kolaborasi, kerjasama yang baik antara guru, siswa, pimpinan sekolah atau lembaga, dan juga orang tua untuk mendukung kegiatan ini. Baik, ini presentasi dari saya, dari Pak. Mungkin dari perwakilan ada yang mau bertanya berkaitan dengan perencanaan proyek kita, yaitu giat pegiat olahraga penjaga lingkungan. Ada kok? Pas. Pas. Oke, baik. Jadi
perlu diketahui kita berusaha untuk meminimalisir untuk tidak menggunakan sampah plastik karena dampaknya itu cukup besar untuk lingkungan. Mungkin Pak, saya tunjukkan sedikit. Ya, jadi ini contoh ya. Mungkin adik-adik, Pak Guru bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di sekolah bagaimana lamanya plastik ini terurai. Ya, kita lihat sampah-sampah ini, sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Jadi yang pertama di situ ada tisu. Dia terurai itu 2 sampai 4 minggu. Kotak kardus paling lambat 2 bulan. Puntung rokok 1 sampai 5 tahun. Styrofoam 50 tahun. Cukup lama ya. Tahu styrofoam? Tahu. Ya. Kaleng aluminium 200 tahun, dan kemasan plastik minuman ya. Botol-botol, kalian punya botol aqua biasa, minuman habis pakai dong, minum langsung buang. Dia pun dampaknya itu 400 tahun baru bisa terurai. Ya, yang paling lambat itu adalah botol kaca. Ya, kurang lebih 1000. Ya. Oke, baik. Demikian sedikit presentasi berkaitan dengan kita pegiat olahraga dan penjaga lingkungan. Kiranya dari pemaparan ini bisa menjadi sumber informasi yang baik untuk seluruh warga di lingkungan sekolah ini. Selamat siang, salam olahraga, Jaya